ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama kami, saya sendiri Susiati dari SD Negeri 003 Tebing dan teman di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Riyandi dari SMP Negeri 3 Karimun. Dan teman di sebelah kiri saya. Perkenalkan, saya Evarina dari SMA Negeri 2 Karimun. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Pagi juga, Pak. Sebelum kita masuk coaching untuk observasi akademik, baik Pak, ini masuk kita ke tahapan yang dimana pra observasi, yaitu saya sebagai observer ingin menanyakan beberapa hal terkait tentang coaching nanti sama Bu Eva. Nanti kita mendiskusikan lebih penilaian, terus apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, terus bagaimana ini memberikan dan memaksimalkan potensi. Baik Eva, ini pertanyaan pertama para observer, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kali ini? Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Pada proses coaching untuk supervisi akademik, saya dan coach akan bersama-sama melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Di sini kompetensi yang akan saya tingkatkan itu adalah kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Eva, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik, Pak. Di sini kami atau saya sebagai coach itu akan memberikan atau meningkatkan kompetensi yang saya angkat, itu adalah melakukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oke, Bu Eva, berikutnya pertanyaan ketiga. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Baik, Pak. Pada proses coaching kali ini, saya akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Baik, Pak, demikianlah pertanyaan observasi kita. Silahkan Bu Eva melakukan coaching terhadap Bu Susi. Baik, Pak, terima kasih. Sama-sama, Bu Eva. Assalamualaikum, Bu Susi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik, Bu Eva. Bu Eva apa kabar? Alhamdulillah baik-baik juga, Bu Susi. Tapi kenapa ya saya melihat hari ini Bu Susi sedikit murung, tidak seceria hari yang lalu? Iya nih Bu, sebenarnya saya sedang sedikit ada masalah. Beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman dan tidak tenang. Dan saya sebenarnya juga pengen curhat nih sama Bu Eva. Kira-kira mengganggu waktu Bu Eva tidak ya? Oh tidak, Bu Susi, kebetulan hari ini saya tidak ada jam mengajar. Silakan Bu Susi, jangan malu-malu ya. Alhamdulillah Bu Eva, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk saya bercerita. Sebenarnya Bu Susi mengapa sedang murung pada hari ini? Tentu ada masalah yang ingin Bu Susi sampaikan kepada saya. Iya Bu Eva, saya ingin curhat sama Bu Eva supaya lebih tenang gitu Bu Eva. Oh, baik Bu Susi, kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Iya Bu, jadi selain saya berharap nanti setelah curhat sama Ibu saya menjadi lebih tenang, saya juga berharap menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi.
Iya Bu Susi, semoga nanti kita akan bisa mendapatkan pemecahan dari permasalahan yang Bu Susi hadapi. Jadi kalau boleh tahu, permasalahan seperti apa ya Bu? Bu Epa ingat tidak bahwa beberapa hari yang lalu saya kan disupervisi sama pengawas nih Bu. Oh iya, saya ingat Bu Susi. Kira-kira ada permasalahan ya Bu terhadap supervisi di kelas Bu Susi kemarin? Ada sih Bu, tapi menurut saya tidak terlalu serius sih. Oh tidak serius yang bagaimana ya Bu Susi? Jadi pada waktu itu pengawas mengkritik saya ketika memberikan pembelajaran di kelas Bu. Oh maaf ya, kritikan yang bagaimana Bu Susi yang pengawas berikan terhadap Bu Susi? Apakah Bu Susi kurang bisa atau belum bisa mengelola kelas? Jadi sebenarnya pada waktu itu saya ketika mengajar tidak menggunakan buku teks pelajaran Bu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Susi terhadap supervisi yang telah dilakukan oleh pengawas tersebut? Menurut saya tidak masalah sih Bu, karena pada waktu mengajar saya memang sudah terbiasa menggunakan berbagai media untuk menyampaikan pembelajaran di kelas. Menurut saya yang penting anak senang dan memahami apa yang saya sampaikan. Oh, jadi begitu ya Bu Susi. Ini mohon maaf ya Bu Susi, kalau boleh tahu seperti apa kegiatan atau proses belajar mengajar Bu Susi di dalam kelas? Jadi sepertinya beliau keberatan Bu karena saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Maaf, lalu mengapa Bu Susi tidak menggunakan buku teks? Seperti yang sudah saya sampaikan juga ke Bu Epa tadi bahwa menurut saya kalau pelajaran bisa menggunakan berbagai macam media, tidak harus buku teks itu Bu. Sebenarnya apa yang telah Bu Susi lakukan itu cukup bagus Bu. Hanya saja kalau kita melihat outputnya itu seperti apa. Karena murid-murid kita ini berbeda-beda Bu. Begitu juga dengan proses belajar mengajar mereka. Tentu ada murid kita yang bisa menerima materi yang kita berikan dan juga belum bisa menerima materi yang kita berikan. Mungkin kalau saya lihat, apakah ada murid di dalam kelas Bu Susi tersebut yang belum maksimal dalam proses pembelajarannya? Oh iya ya Bu, saya baru sadar bahwa selama ini ada beberapa murid saya yang belum maksimal hasil pembelajarannya. Nah, itu dia Bu Susi, sangat penting buku teks dalam proses belajar mengajar. Jadi kita harus bisa memberikan respon yang tepat terhadap pertanyaan yang telah diberikan oleh pengawas tadi Bu. Saya pikir apa yang Bu Epa sampaikan ada benarnya juga sih. Ya, setelah apa yang telah Ibu Susi ceritakan kepada saya, lalu bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sedikit merasa tenang Bu. Cuman masih ada juga sih Bu yang mengganjal di hati saya. Maaf Bu Susi, kira-kira permasalahan apa yang masih mengganggu pikiran Bu Susi saat ini? Jadi sebenarnya yang mengganjal lagi karena pengawas itu melaporkan apa yang terjadi pada saya ini ke kepala sekolah Bu. Jadi saya khawatir nanti saya dipanggil kepala sekolah. Oh begitu masalahnya. Kalau boleh saya memberikan suatu masukan ya Bu Susi. Ya Bu. Jadi sebenarnya respon dari pengawas tadi yang membuat Bu Susi sedikit merasa tidak nyaman karena itu tadi Pak pengawas atau Bapak pengawas itu tadi merasa respon yang Ibu berikan itu tidak atau belum mencukupi terhadap beliau. Jadi permasalahannya itu masih mengganjal karena Bu Susi masih mengatakan bahwa proses pembelajaran Bu Susi tadi itu sudah cukup benar. Iya Bu. Iya nih Bu, rencananya saya akan menemui beliau untuk meminta solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Ya, ya sebuah rencana yang sangat bagus Bu Susi. Lalu apa ada yang akan Bu Susi lakukan lagi? Iya Bu, selain menemui kepala sekolah, saya juga berencana untuk menemui Bapak Pengawas. Saya akan minta maaf atas apa yang saya lakukan. Saya juga akan meminta saran kepada beliau
bagaimana memberikan pembelajaran atau mengajar yang baik di kelas, Bu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Susi? Rencananya saya juga akan menggunakan buku teks pelajaran seperti yang disarankan Bapak pengawas tadi, Bu. Untuk media-media pembelajaran yang lain tetap akan saya gunakan karena saya melihat anak-anak juga senang dengan media-media pembelajaran yang sudah saya terapkan sebelumnya. Wah, sungguh luar biasa sekali Bu Susi. Saya salut dengan Bu Susi karena ide-ide Bu Susi sangat bagus untuk menyelesaikan permasalahan yang telah Ibu Susi hadapi. Iya, Bu, insya Allah secepatnya mengenai hal itu akan saya eksekusi. Insya Allah juga dalam minggu depan saya sudah akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan akan menggunakan buku teks seperti yang dianjurkan oleh Bapak pengawas. Dan saya juga akan segera menemui Bapak kepala sekolah dan insya Allah minggu depan saya akan menemui pengawas terkait apa yang saya alami. Ya Bu Susi, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Susi butuhkan? Iya, mudah-mudahan ya Bu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Iya Bu Susi, sama-sama. Iya Bu, terima kasih sekali lagi ya Bu atas waktu yang Ibu luangkan kepada saya. Namun mohon maaf, saya ada janji juga nih dengan beberapa murid saya dan wali muridnya untuk ada pertemuan. Boleh saya izin Bu? Silakan Bu Susi. Terima kasih ya Bu Eva atas kesempatannya. Sama-sama Bu Susi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi. Pagi juga Pak. Untuk meneruskan melaksanakan coaching dalam rangka supervisi akademik, saya sebagai observer ingin bertanya tentang masalah lubik penilaian, terus apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, terus bagaimana ini memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan bagaimana coachi merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa menggunakan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan. Oke, baik Pak. Ini pasca observasi di mana tadi Bu Eva telah melakukan coaching terhadap Bu Susi, yang di mana di sini saya memiliki pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya itu adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dilihat. Baik Pak, pada proses coaching yang telah kami lakukan tadi, saya merasa saya sudah menguasai alur tirta pada proses coaching, di mana saya sudah melakukan beberapa tahapan dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Baik, baik Bu Eva, menurut saya sebagai observer, saya juga udah lihat proses Bu Eva coaching tadi dengan Bu Susi, di mana memang sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasi masalahnya, rencana aksinya, terus tanggung jawabnya. Terus saya juga melihat bagaimana proses seorang coach itu mendengarkan dan memberikan masukannya kepada coach tadi. Nah, sehingga permasalahan coach ini bisa terselesaikan dengan baik. Terus Bu Eva, pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Baik Pak, saya sebagai dalam proses coaching ini, saya juga akan menguasai lebih dalam lagi tentang alur tirta, sehingga pada proses coaching yang akan datang saya bisa menerapkannya dengan lebih baik lagi. Baiklah Bu Eva, demikianlah hasil observasi saya kepada Bu Eva sebagai coach terhadap Ibu Susi yang sebagai coachi. Saya lebih kurang saya minta maaf. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Susi. Pagi Bu. Di sini saya sebagai observer akan melaksanakan atau melakukan pra-observasi Ya, Bu, siap. pada proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Ya, Bu. Sebelumnya saya akan bertanya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Susi yang bertindak sebagai coach ya Bu. Ya, Bu. Di sini yang pertanyaan pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kali ini, yaitu pada coaching untuk supervisi akademik. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada saya terkait kompetensi yang akan saya capai dalam proses coaching ini, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif, dan saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik Bu Susi, jadi itu harapan yang akan Ibu lakukan pada proses Ya, Bu. coaching Ya. yang sebentar lagi akan Ibu laksanakan ya. Baiklah Bu Susi, pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Ibu, kompetensi yang spesifik yang akan saya observasi adalah saya berharap nanti pada proses coaching atau setelah proses coaching, coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Baik Bu Susi, terima kasih. Saya berikan waktu kepada Bu Susi untuk melakukan coaching supervisi akademik bersama coachnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Epa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riyandi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah. Saya baik-baik aja Bu. Sehat ya? Sehat Bu, alhamdulillah. Tetap bersemangat. Alhamdulillah. Biasanya saya setiap hari melihat Pak Riyandi ini orangnya selalu bersemangat dan powerful. Tapi beberapa hari ini saya melihat Pak Riyandi ini seperti agak kurang bersemangat dan sepertinya sedang ada masalah. Betul Pak Riyandi? Itulah Bu, sebenarnya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau menceritakan kepada siapa Bu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Jika ada waktu, tapi sebelumnya saya mohon maaf nih Bu, jika seandainya saya mengganggu waktu Ibu. Oh, jadi mau cerita-cerita gitu ceritanya ya. Tak masalah Pak, insya Allah ada waktu untuk Bapak dan saya siap mendengarkan apa yang akan Bapak ceritakan kepada saya. Tidak mengganggu waktu saya kok. Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, saya beberapa hari ini tidak tenang dan merasa tidak nyaman Bu. Pikiran saya tuh macam masih memikirkan sesuatu gitu Bu. Oh, jadi ada yang sedang Pak Riyandi pikirkan ya sehingga tidak nyaman. Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk menghilangkan ketidaknyamanan Pak Riyandi dan apa yang Pak Riyandi harapkan dari pembicaraan kita nanti? Saya berharap saya mendapatkan ketenangan Bu. Begitu juga saya juga berharap dengan kita bercerita seperti ini, saya mendapatkan solusi dari pemecahan masalah saya Bu. Oh, jadi itu ya. Jadi Bapak ingin menjadi tenang dan mendapatkan solusi dari hasil pembicaraan kita nanti. Iya Bu, itu yang tepatnya sebenarnya. Ya, mudah-mudahan nanti setelah pembicaraan kita Bapak menjadi lebih tenang dan kita mendapatkan solusi ya Pak atas permasalahan Bapak. Amin, amin ya robbal alamin Bu. Baik Pak Riyandi, jadi sebenarnya ada masalah apa sih Pak? Boleh ceritakan sekarang? Bu Susi ingat nggak beberapa hari kemarin kan saya supervisi tuh, disupervisi oleh pengawas. Oke. Pengawas itu datang dan supervisi saya. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran Bu dari pengawas. Oh iya, saya ingat Pak. Jadi sebenarnya tegurannya seperti apa ya Pak? Kalau menurut saya sih Bu, teguran itu sebenarnya tidak serius. Oh tidak serius ya, tidak serius seperti apa itu Pak? Itu Bu, Bapak pengawas tuh mengkritik saya karena saya mengajar itu tanpa buku teks. Oh begitu. Jadi selanjutnya apa tanggapan Pak Riyandi terhadap protes pengawas tersebut?
saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau begini. Saya biasanya proses pembelajaran itu mengambil beberapa referensi dari buku di perpustakaan, begitu juga video-video pembelajaran. Terkadang saya juga menggunakan buku-buku yang lain yang berdasarkan atau sesuai dengan kurikulum kita. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya tuh agak sedikit tidak terima dan tersinggung. Oh begitu. Jadi masalahnya begitu ya Pak ya. Kalau begitu boleh saya bertanya Pak Riyandi, selama ini kira-kira apa saja sih yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku referensi yang ada di perpustakaan. Terkadang saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif. Terus semua yang pembelajaran yang saya buat itu sumber-sumbernya itu menyenangkan bagi para siswa saya. Lalu kenapa nih Pak Riyandi kok tidak menggunakan buku teks? Gini, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid-murid saya Bu, dan juga membuat murid-murid saya itu termotivasi dalam segi proses pembelajaran. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum Bu. Oh iya ya. Kalau menurut saya sudah bagus sih Pak pembelajaran yang sudah Pak Riyandi lakukan. Nah kemudian untuk outputnya, apakah menurut Bapak melalui pembelajaran yang Bapak lakukan demikian, apakah sudah menghasilkan output yang maksimal begitu Pak? Oh iya ya, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke arah sana? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Bu. Oh iya ya. Jadi mungkin itu Pak yang dimaksud oleh Bapak pengawas, mengapa beliau menyarankan Bapak untuk tetap menggunakan buku teks dalam pembelajaran di kelas gitu. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Ya. Oke baik, sekarang setelah Bapak bercerita kepada saya nih, bagaimana perasaan Bapak? Terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Ya. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya itu merasa resah sehingga kepikiran terus Bu. Pada akhirnya itu berdampak pada hasil kinerja saya Bu, sehingga saya tuh kurang fokus gitu. Oh masih ada yang mengganjal Pak ya? Kira-kira nih apa nih yang masih mengganjal di hati Pak Riyandi? Sebetulnya yang membuat saya resah ini itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita Bu. Itu yang membuat saya itu sedikit resah dan tidak nyaman. Takut nanti akan jadi masalah Bu di kemudian hari. Oh ya ya. Jadi dari pembicaraan kita barusan ini dapat saya simpulkan bahwa Bapak merasa resah gitu ya karena pengawas dari hasil supervisinya menyampaikan kepada kepala sekolah. Jadi Pak Riyandi ada keresahan bila nanti dipanggil kepala sekolah begitu ya Pak Riyandi? Iya Bu, tepat sekali Bu. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah Bu, untuk mendapatkan solusi-solusi dalam proses pembelajaran saya dan proses saya berhadapan dengan pengawas. Setelah itu mungkin saya akan menghadap pengawas kita Bu, dan saya akan meminta maaf dengan apa yang telah saya lakukan kemarin saat supervisi. Luar biasa Pak, terima kasih ya Pak. Selanjutnya nih, dukungan apa nih yang kira-kira Pak Riyandi butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang sudah Bapak sebutkan tadi? Nah, terkait masalah ini Bu, ini juga masih dalam pemikiran saya Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman, guru serumpun saya, guru serumpun mata pelajaran saya, terus sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan bertukar pikiran Bu. Ya terutama guru-guru MGMP Bu. Luar biasa.
ide yang sangat bagus sekali Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Oke, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman tentunya, seperti dahulu kala Bapak selalu ceria dan bersemangat. Iya Bu, amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak nih Bu atas waktunya dan semuanya. Baik saran-saran maupun masukannya saya terima, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega Bu. Ya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi murid-murid kita ya Bu. Ya, amin amin Pak Riyandi. Semoga apa yang kita cita-citakan, kita harapkan dapat terlaksana dengan baik ya Pak ya. Amin. Bu, mohon maaf Bu, saya mohon pamit dulu nih Bu, karena kebetulan saya kan wali kelas 8 Bu. Ya. Jadi anak-anak ini nih ada kegiatan gotong royong Oh kelas iya Bu. iya tidak masalah Pak. Jadi saya pamit dulu ya Bu. Mohon izin ya Bu. Iya nggak apa-apa Pak. Semangat Pak Riyandi. Siap Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik Bu Epa. Bu Epa apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Susi. Baiklah Bu Susi, di sini saya telah memperhatikan proses coaching yang dilakukan antara Bu Susi dengan Pak Riyandi, di mana pada proses coaching ini tadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Susi yang bertindak sebagai coach. Baiklah Bu Susi, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dilihat? Oke, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Pada proses coaching, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tita, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu menanyakan juga rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coach pada proses coaching tadi. Oh, baik Bu Susi, pertanyaan atau jawaban yang luar biasa terhadap peran Ibu sebagai coach ya. Baik Bu, yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan yang lebih dalam lagi pada proses coaching dengan lebih baik lagi Bu? Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu saja Bu Epa, karena saya merasa coaching ini adalah sesuatu yang baru bagi saya ingin terus berlatih lagi supaya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan membantu rekan-rekan atau murid saya nantinya untuk menyelesaikan masalah atau menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi dengan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Susi. Semoga apa yang Ibu cita-citakan akan tercapai dan bermanfaat bagi kami semua, bagi kita semua ya Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Susi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Epa atas waktunya. Sama-sama Bu Susi. Assalamualaikum Pak Rian, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah Bu. Oke, Kabar baik. Baik, Pak Rian nanti kan akan melakukan coaching ya bersama Bu Evarina. Iya Bu. Oke, baik, saya selaku observer nanti akan melakukan observasi terhadap coaching yang dilakukan Pak Rian terhadap Bu Evarina. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan segala sesuatunya terkait dengan apa yang akan saya amati nanti. Iya Bu, silakan. Oke, jadi nanti saya akan mengobservasi apakah coaching yang dilakukan Pak Rian sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya, gitu ya Pak Rian ya. Oke, selanjutnya juga Pak Rian jangan lupa untuk menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Rian, untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik Bu, silakan. Oke. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Rian kembangkan kali ini? Kalau yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah present, yang kedua adalah mendengarkan Aktif ya. mendengar aktif, sama memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Oke, baik, luar biasa Pak Riyandi ini.
Untuk pertanyaan kedua Pak Riyandi, oke, kompetensi mana nih yang secara spesifik akan Pak Riyandi observasi? Kalau untuk saat ini yang spesifik itu adalah mendengarkan dengan baik dan saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, mendengarkan dengan aktif ya. Ya, mendengar Oke. aktif. Baik Pak Riyandi, untuk pertanyaan terakhir untuk pra observasi ini, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa nih yang diinginkan dalam proses coaching kali ini Pak Riyandi? Saya ingin dengan coaching kali ini itu coach saya itu Bu Evarina bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang dihadapi sekarang Oke, ini. cari solusi bersama ya. Oke, luar biasa Pak Riyandi. Untuk sesi pra observasi kali ini saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Riyandi untuk melakukan coaching bersama Bu Evarina. Baik Bu, Sukses, terima Pak Riyandi. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eva, apa kabar? Sehat-sehat kan Bu Eva? Alhamdulillah, waalaikumsalam Pak. Kabar saya hari ini sehat-sehat saja Pak. Oh alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya Bu Eva. Tapi saya amati kok beberapa hari ini Bu Eva tuh mohon maaf sebelumnya Bu Eva, kalau boleh tahu kenapa ya kira-kira Bu Eva tuh kurang bersemangat Bu Eva? Itulah Pak, sebenarnya saya ini ada sedikit permasalahan Pak. Jadi permasalahan ini akan berdampak pada perilaku saya sehari-hari Pak. Kalau boleh saya curhat sama Bapak, dan saya juga akan meminta waktu kepada Bapak. Semoga Bapak berkenan untuk mendengarkan keluh kesah saya Pak. Insya Allah Bu Eva, saya ada waktu kok. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu saya kok. Saya kebetulan lagi kosong Bu Eva. Ya alhamdulillah Pak. Terima kasih atas waktunya, dan Bapak bisa nanti mendengarkan keluh kesah saya Pak. Jadi dengan begini pikiran saya akan menjadi lebih tenang ya Pak. Kira-kira Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita pada hari ini Bu? Saya berharap Pak, rasa ketidaknyamanan saya nanti akan hilang Pak, sehingga saya bisa kembali bekerja dengan normal tanpa memikirkan permasalahan yang saya hadapi. Baik, kira-kira ada yang lain yang ingin Ibu sampaikan Bu? Saya berharap saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Oke. Baiklah Bu. Ya Bu, semoga nanti kita akan mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin amin ya robbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa nih Bu? Silahkan Bu ceritakan kepada saya. Begini Pak, Bapak ingat tidak? Minggu lalu saya kan disupervisi Pak di kelas saya. Jadi di situ saya mendapat teguran Pak dari Pak pengawas. Oh iya, insya Allah Bu, saya ingat. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari pengawas Bu? Itu Pak, mengenai proses pembelajaran saya mendapatkan kritik dari dari pengawas Pak. Maaf Bu, proses mengajar yang bagaimana ya Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga bisa pengawas kritik Ibu seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan Pak dengan proses belajar saya di kelas, karena saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Jujur ya Pak, sebenarnya saya telah menyampaikan kepada beliau Pak, bahwa pembelajaran yang saya lakukan terhadap murid-murid di kelas itu dengan menggunakan video pembelajaran, tidak menggunakan buku teks. Sepertinya Bapak pengawas itu merasa tersinggung Pak dengan jawaban yang saya berikan. Jadi masalahnya gitu ya Bu. Mohon maaf Bu, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya lebih banyak menggunakan video pembelajaran, dan murid-murid saya juga merasa tertarik untuk belajar dengan menggunakan video pembelajaran di kelas. Lalu mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya Pak,
proses pembelajaran yang saya terapkan dengan menggunakan video itu saya rasa sudah cukup, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output Ibu, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter anak dan profil belajar pada murid itu berbeda-beda, beragam, Bu, dan belajarnya pun juga tidak semuanya sama gitu, Bu, kemampuannya. Oh iya ya, Pak, betul sekali yang Bapak katakan tadi. Mengapa saya tidak terpikir seperti itu, Pak? Bahkan saya juga mendapatkan beberapa murid saya itu belum maksimal, Pak. Nah, itulah, Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar, Bu. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Ya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Iya, Pak, terima kasih. Setelah saya menceritakan hal yang permasalahan yang terjadi pada diri saya merasa agak plong, Pak, atau agak apa istilahnya? Nyaman lah, Bu, ya? Ya, saya merasa nyaman, Pak, karena permasalahan yang saya hadapi telah terselesaikan. Tapi, Pak, saya masih ada satu kendala, Pak, pada diri saya yang menyebabkan saya juga masih bingung, Pak, masih merasa takut, Pak. Maaf, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa takut dan bingung? Sebetulnya yang membuat saya resah ini, Pak, karena Bapak pengawas itu menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak. Ini yang membuat saya khawatir, Pak. Ya, Bu. Jadi jika saya boleh menyimpulkan ini dan saya memberikan saran atau segala macamnya setelah saya mengamati dari cerita Ibu tadi, yang membuat Ibu sebenarnya merasa tidak nyaman adalah saat supervisi, Bu. Ibu tidak menggunakan buku teks untuk sebagai sumber belajar Ibu. Terus ketika pengawas memperingatkan Ibu tuh memberikan argumen sehingga itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah, Bu. Iya ya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan diri Ibu bisa mengkoreksi diri Ibu, terus Ibu mempersiapkan diri juga. Kenapa? Jika nantinya misal Ibu dipanggil sama kepala sekolah, Ibu sudah siap nih untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu nih dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya, Pak. Ya, amin, Bu. Amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama nih, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Baik, Pak. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui Bapak pengawas, Pak, untuk meminta maaf karena perkataan saya atau argumen saya ketika Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas saya, Pak. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Saya akan menggunakan buku teks, Pak, sehingga murid-murid saya juga menjadi lebih termotivasi, dan saya juga tetap akan menggunakan video-video pembelajaran, Pak, karena dengan menggunakan video-video pembelajaran murid saya menjadi lebih termotivasi, Pak, untuk belajar. Wah, subhanallah, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil nih sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu.
Wah, alhamdulillah Pak, syukurlah Pak. Akhirnya saya merasa lega Pak, karena saya telah dapat mengeluarkan unek-unek saya Pak, yang membuat saya menjadi resah dan gelisah Pak. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Iya, terus dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah deadline waktunya, Bu? Iya, baik Pak. Mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Tatap muka ke depan, dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian memenuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Iya, Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa saja yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran saya, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya Pak, amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga saya merasa enakan dan lega Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Amin, amin ya robbal alamin. Iya Bu, sama-sama Bu. Jadi ini Pak, mohon maaf ya Pak, kebetulan saya ada janji dengan murid-murid saya untuk latihan paskib pada hari ini Pak. Mereka akan melakukan kegiatan untuk perlombaan minggu depan. Oh iya Bu, silahkan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Pak Riyandi, ketemu lagi kita nih. Ya, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Insya Allah Bu, semangat. Sudah selesai coachingnya tadi bersama Bu Evarina Sudah, ya? Bu, ya. Oke, baik. Untuk kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan saja Pak Riyandi, tidak banyak. Iya Bu. Oke, baik Pak. Apa saja nih yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dilihat? Oh, kalau untuk saat ini saya sudah melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur tirta Bu. Yang pertama itu tadi saya udah mencari tujuan umumnya, terus saya mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Evarina ini atau coach saya, terus kita melakukan rencana aksi di sini. Terus saya mencari tanggung jawab apa yang akan ditimbulkan oleh Bu Evarina ini untuk menyelesaikan atau mencari pemecahan masalah dari solusi dari pemecahan masalahnya Bu. Ya. Iya, saya juga tadi melihat pada waktu observasi memang Pak Riyandi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya, sudah mengajukan tujuan dari coaching tadi, kemudian rencana aksinya, mengidentifikasi masalahnya, juga tentang tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Bu Evarina ya. Oke, luar biasa Pak Riyandi. Baik Pak Riyandi, pertanyaan berikutnya, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan Pak Riyandi untuk lebih memahami lagi proses coaching dengan lebih baik lagi ke depannya? Kalau yang ingin dikembangkan dari saya adalah memberikan pertanyaan berbobot agar ke depannya ini saya bisa menjadi atau mengcoaching coaching itu secara baik, sehingga peningkatan itu terjadi agar setiap permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa terselesaikan. Oke, berusaha untuk meningkatkan kompetensi coaching ya. Siap. Oke, luar biasa Pak Riyandi, terima kasih atas waktunya. Saya rasa untuk pertanyaan saya pada pasca observasi ini sudah cukup. Terima kasih Pak Riyandi, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Siap. Saya pamit ya. Terima Ya, Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.